Negeri sejuta ngoyen tampaknya beneran gak bisa berhenti ngejulitin Indonesia. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau Vietnam ini masih sewot dengan timnas Indonesia yang meremehkan Piala AFF. Dan seperti kita tahu, kalau di Piala AFF nanti, Indonesia akan memakai pemain U23 yang berhasil juara di Asian Games beberapa waktu yang lalu. Meski pakai skuad U23, Thailand peringatkan Vietnam untuk tak berisik. Bahkan mereka belum tentu bisa kalahkan Indonesia meski pakai skuad U23. Untuk saat ini, mungkin banyak dari timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, jangan lupakan juga kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Meski sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting, tapi nggak penting-penting amat, namun bukan berarti PSSI bisa mengabaikannya gitu aja. Nah, di Piala AFF 2024 nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan lagi-lagi Vietnam. Sebelumnya sempat diisukan bakal menurunkan tim U20 lah atau gabungan antara pemain U20 dengan beberapa pemain senior dari Liga 1. Namun menurut keterangan dari Pak Sumarji, selaku manajer timnas, Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 dengan membawa skuad mayoritas yang akan diproyeksikan main di SEA Games 2025. Yang mana artinya tim ini akan didominasi oleh pemain U23 serta tetap akan dilatih oleh Sintayong. Meski begitu, diketahui kalau Vietnam selaku lawan Indonesia di grup B nanti merasa agak gak terima. Sebab bagi Vietnam, Indonesia sekarang ini benar-benar udah gak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting walaupun belum pernah juara sekalipun. Dan jika berkaca dari situasi yang ada, emang sih mungkin agak aneh bagi semua timnas mania melihat timnas senior yang udah terbiasa tampil di level Asia tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Tapi ya, apapun itu, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respek kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti yang dikatakan Pak Erik, yaitu menurunkan pemain muda. Masalahnya, pemain muda seperti apa dulu yang dimaksud? Kan gitu. Karena sebelum ini muncul banyak wacana kalau timnas Indonesia akan turun dengan skuad U20 atau kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama tim asuhan Sintayong. Dan memang berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Indonesia nggak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi andalan di timnas. Apalagi jadwal itu bentrok sama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya konyol aja sih kalau masih memaksakannya. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya sudah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda, plus jadwal yang mepet. Namun baru-baru ini, manajer timnas Indonesia yakni Pak Sumarji mengatakan kalau nantinya di Piala AFF, Indonesia akan memakai pemain U23. Kemudian untuk pelatih, beliau menegaskan kalau pelatih yang menangani tetap Sintayong. Karena bagaimanapun, Coach Indra dan Coach Nova udah punya porsi sendiri bersama timnya masing-masing. Kalau senior ini kan sudah disepakati,
Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, itu beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Sintayong bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk Piala AFF 2024 adalah yang akan main di SEA Games, berarti U23 dengan pelatih Sintayong. Kalau untuk Piala AFF itu kan tergantung klubnya, mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, ya tidak, ucap Sumarji dilansir dari CNN. Di sisi lain, menanggapi situasi ini, Vietnam yang satu grup dengan Indonesia di Piala AFF nanti melalui media Znews merasa agak dongkol dengan keputusan tim Indonesia. Sama seperti protes yang dilakukan Malaysia, kalau Indonesia dianggap Vietnam benar-benar seperti menganggap remeh ajang Piala AFF dengan tidak menurunkan skuad terbaik, walaupun mereka juga sadar ajang ini gak masuk kalender FIFA. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas, tulis Genius. Nah, mendengar media Vietnam yang koar-koar perkara Indonesia mau mainin siapa di AFF, membuat Thailand pun sepertinya merasa risih juga. Sebab bagaimanapun, Indonesia yang sekarang mau skuadnya diisi oleh siapapun tetaplah kuat. Dan rencana PSSI menurunkan mayoritas pemain U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 pastilah udah dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula, Thailand sendiri juga merasa kok kalau skuad muda Indonesia yang sekarang benar-benar menjanjikan. Begitu pula dengan pemain-pemain senior di Liga 1 yang seandainya nanti dipanggil pun mereka juga pasti sudah mengerti gimana cara main Sintayong, kan gitu. Dan sekali lagi, melihat sikon yang ada, memang opsi menurunkan skuad mayoritas U23 adalah opsi terbaik untuk saat ini. Dan mungkin bisa juga dikombinasi dengan para pemain Liga 1 macam Nadeo, Wahyu Pras, Ferrari, Mark, Rahmat Irianto, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta atau Malik Rizaldi. Toh walaupun nantinya tim ini banyak diisi pemain U23 atau beberapa dari Liga 1, kebanyakan mereka kan juga sebelumnya udah paham gimana Sintayong. Jadi untuk adaptasi, bisalah gak terlalu sulit. Dan memang sudah seharusnya gitu gak sih? Karena bagaimanapun Thailand aja udah mulai menerapkan itu. Di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia. Dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu, dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh? Toh kalau ada pemain yang perform, bisa jadi dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Oleh karena itu, dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi, gak ada salahnya kedalaman skuad Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan dan abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dan yang kedua, skuad U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.